Semangat pagi di hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Kembali kita akan menyatukan hati, menyatukan pikir di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa anggota keluarga Allah dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu, kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul renungan, jangan terkejut jika ada yang nabok nyileh tangan. Anggota keluarga Allah, nabok nyileh tangan berarti menampar dengan meminjam tangan orang lain. Ungkapan nabok nyileh tangan hendak menjelaskan tentang orang yang melakukan perbuatan buruk untuk mencelakai orang lain dengan cara menyuruh orang lain atau menggunakan jasa orang lain. Misalnya dengan membayar pembunuh bayaran untuk menghabisi lawan bisnis, lawan politik, dan lain sebagainya. Biasanya perbuatan buruk tersebut tidak dilakukan sendiri agar terbebas dari hukuman atau tidak tercemar nama baiknya. Orang yang nabok nyileh tangan sadar dan tahu bahwa keinginan dan kehendaknya mencelakai adalah sesuatu yang buruk dan jahat. Namun demi mendapatkan tujuannya, ia tetap melakukannya. Dengan menggunakan orang lain, ia akan mudah berlepas tangan, seolah tak bersalah dan tidak perlu bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diperintahkannya. Orang yang nabok nyileh tangan biasanya tidak lagi peduli tentang Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dalam kehidupan dunia ini, orang yang suka nabok nyileh tangan sebenarnya akan tetap ada. Memang tidak mudah menghadapi hal yang demikian. Apalagi menghadapi orang yang nabok nyileh tangan.
karena ia akan melakukan perbuatan buruknya dengan cara berusaha agar tidak terlacak kejahatan yang dilakukannya. Sebagai orang yang meyakini akan kuasa Tuhan dan kemahatauan Tuhan, bagaimana cara menghadapi realita kehidupan dunia yang demikian? Di samping dituntut untuk selalu waspada, berusaha tidak membuat musuh, harus tetap berjalan dalam keyakinan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu. Anggota keluarga Allah, Alkitab memberikan catatan perihal pada realita dunia di mana ada orang-orang yang tega sehingga nabok nyileh tangan. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana menyikapi dan menjalani hidup sebagai anggota keluarga Allah. Leksionari bacaan kedua hari ini memberikan catatan akan hal tersebut. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan ke-15 memberikan kesaksian demikian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikian kesaksian Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15.
Anggota keluarga Allah, Stefanus adalah pribadi yang perlu kita teladani dalam menghadapi realita kehidupan dunia ketika menemui orang yang nabok nyileh tangan. Stefanus adalah pribadi yang menjadi bagian dari anggota keluarga Allah, yang mengakui akan adanya Allah yang maha kuasa dan maha tahu. Bahkan pengakuan akan kuasa dan kemahatauan Allah tersebut tidak hanya keluar dari mulut saja, melainkan diwujudkan secara nyata dalam setiap tutur, perkataan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh Stefanus setiap hari. Kebetulan Stefanus adalah pribadi yang diberi karunia dan kuasa untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Karunia dan kuasa itu digunakan untuk mendatangkan damai sejahtera dan menolong banyak orang. Anggota keluarga Allah, entah karena iri atau tidak percaya akan karunia yang Allah berikan kepada Stefanus, yang pasti ada yang tidak suka dan memusuhi Stefanus. Mereka adalah orang-orang Yahudi dari jemaat Libertini. Ayat 9 memberikan kesaksian kepada kita. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Apa dan siapa toh sebenarnya jemaat Libertini itu? Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 9 dinyatakan demikian. Tetapi ada orang-orang yang menentang dia. Mereka adalah orang-orang rumah ibadat yang disebut rumah ibadat orang-orang bebas. Pengertian orang-orang bebas adalah mereka yang orang Yahudi dahulu budak belian, tetapi telah membayar untuk kemerdekaannya atau telah dibebaskan. Anggota-anggota rumah ibadat itu adalah orang-orang Yahudi dari Kirene dan Alexandria. Mereka dengan orang-orang Yahudi dari Kilikia dan Asia berdebat dengan Stefanus. Jadi, jemaat Libertini adalah orang-orang yang merasa mampu berjuang sendiri, punya kekuatan sendiri untuk menjadi orang merdeka. Itu didasarkan pada dulu mereka budak belian, tetapi mereka berhasil membayar ketika mereka dijadikan budak. Budak adalah orang yang sudah dibeli. Dan kalau mereka bisa membayar kembali, mereka menjadi bebas, merdeka dari budak. Anggota keluarga Allah, tentu di dalam kemerdekaan yang demikian, mereka merasa mempunyai kebebasan yang tiada batas, sebebas-bebasnya, tanpa mau diatur oleh pihak lain.
Biasanya orang yang seperti ini juga tidak mau dikalahkan atau tersaingi oleh orang lain. Kalau mereka merasa tersaingi atau merasa ada yang mengalahkan, mereka akan menggunakan cara apapun untuk menghabisi, bahkan mereka menghalalkan segala cara. Anggota keluarga Allah, ketika mereka, jemaat Libertini, bersoal jawab atau berdebat dengan Stefanus, dan mereka tidak bisa melawan hikmat, kebijaksanaan yang ada pada diri Stefanus, maka mereka menjadi geram dan marah. Padahal hikmat yang ada pada diri Stefanus adalah hikmat yang dari Allah sendiri. Karena memang Stefanus adalah anggota keluarga Allah yang benar-benar taat pada kehendak Allah. Kesaksian ayat 9 bagian akhir dan ayat 10 demikian. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Stefanus berhasil mengalahkan orang-orang Libertini yang menyebut diri orang-orang bebas atau orang merdeka. Mengapa kok Stefanus berhasil mengalahkan mereka? Karena Stefanus selalu taat pada hikmat Allah dan bersedia didorong oleh roh Allah. Tentu hikmat dan dorongan roh Allah itu menuju pada hal-hal yang benar di dalam pandangan Allah, bukan benar dalam pandangan manusia. Jadi Stefanus selalu bersedia didorong dan diberi hikmat untuk menuju pada kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Itu yang menjadikan Stefanus kemudian tidak dapat dikalahkan ketika berdebat dengan orang-orang Libertini tadi. Anggota keluarga Allah, sayangnya kegeraman dan kemarahan orang-orang Libertini tidak terkendali dan tidak berhenti. Ayat 11 dan 12 memberikan kesaksian, lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Oleh sebab itu mereka menyuap beberapa orang untuk berkata, kami mendengar orang itu menghina Musa dan Allah. Begitulah mereka menghasut orang-orang dan pemimpin-pemimpin Yahudi serta guru-guru agama. Lalu mereka pergi menangkap Stefanus, kemudian membawa dia menghadap mahkamah agama. Jadi orang-orang Libertini menghasut orang banyak dengan cara terlebih dahulu menyuap mereka. Tidak berbeda dengan pembunuh bayaran di dalam nabok nyileh tangan tadi. Betapa mereka menyebut diri orang-orang bebas kemudian menghalalkan segala cara. Anggota keluarga Allah, jemaat Libertini, mereka nabok nyileh tangan. Hingga Stefanus dihadapkan pada mahkamah agama. Bahkan tidak hanya berhenti di dalam membayar untuk menghasut itu tadi saja. Ketika berada di mahkamah agama, mereka masih mengajukan saksi-saksi palsu untuk bisa menghukum Stefanus.
Ayat 13 memberikan kesaksian, lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Jadi jemaat Liberti ini, orang-orang yang menyebut diri orang bebas tadi, yang tidak mau dikalahkan tadi, merasa tersaingi, merasa dikalahkan oleh Stefanus, mereka kemudian menghalalkan segala cara. Mereka masih membayar orang-orang untuk kemudian memberikan kesaksian palsu. Namun, dalam hal ini ketika menghadapi situasi dan keadaan, menghadapi orang-orang yang nabok nyileh tangan tadi, Stefanus tetap meyakini akan kuasa dan kemahatauan Allah. Hingga Stefanus tetap mewujudkan ketaatannya kepada Allah. Taat pada hikmat dan arahan Allah dan taat pada dorongan roh Allah untuk melakukan apa? Untuk itulah Allah tetap menyatakan kasih setianya kepada Stefanus. Ayat 15 bagian akhir ketika di hadapan mahkamah agama dinyatakan demikian, semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Betapa orang yang tetap taat pada hikmat Allah, setia untuk melakukan apa yang didorongkan oleh roh Allah menuju kepada kebenaran Allah. Di hadapan persidangan mahkamah agama yang begitu besar dan begitu banyak orang pun kemudian ditatap oleh banyak orang di sana bagaikan seorang malaikat. Anggota keluarga Allah, mari bersama-sama tetap mewujudkan pengakuan bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Tahu. Jangan hanya berhenti pada pengakuan di mulut dan di dalam hati saja, namun kita wujudkan di dalam sikap, perilaku, dan ketaatan. Kita taat dan kita mengikuti apa yang menjadi hikmat Allah. Kita taat dan mengikuti apa yang menjadi dorongan roh Allah untuk tetap melakukan kebenaran, untuk tetap melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Bukankah kita juga meyakini bahwa hikmat yang diberikan oleh Allah dan dorongan roh Allah tadi yang kita taati itu akan membawa kita pada kebenaran Allah saja, bukan kebenaran manusia. Kebenaran manusia bisa berubah-ubah, tetapi kebenaran Allah mutlak adanya. Bahkan tatkala pada realita dunia ada yang nabok nyileh tangan, kita pun perlu belajar kepada Stefanus tetap setia dan taat pada hikmat dan dorongan roh Allah. Karena dengan demikian kita akan selalu merasakan kasih karunia Allah yang tiada pernah berhenti. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Sekarang bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang pada waktu itu menolong Stefanus, memberikan hikmat dan memberikan dorongan roh agar Stefanus tetap melakukan kebenaran menghadapi jemaat Libertini
yang melawan Stefanus. Bahkan ketika diperhadapkan di mahkamah agama, Stefanus tetap taat dan setia pada hikmat dan dorongan Roh Allah. Kami mau belajar kepada Stefanus. Sebagai anggota keluarga Allah, kami mau belajar untuk juga tetap taat, setia pada hikmat arahan dari Allah dan dorongan Roh Allah yang kami yakini pasti menuju pada kebenaran sejati, kebenaran milik Allah. Aktivitas kegiatan kami hari ini dengan segala pekerjaan yang kami lakukan, kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu dan Engkau menolong, menyertai dan mengarahkan kami seutuhnya. Sehingga apapun aktivitas kami boleh meneladan seperti Stefanus. Bahkan tatkala ada bagian di antara kami anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi karena dampak COVID, kelemahan ragawi karena usia lanjut, kelemahan ragawi karena sakit penyakit apapun yang boleh kami rasakan. Kami tetap menjadi anggota keluarga Allah yang tetap taat dan setia pada hikmat Allah, mengikuti apa yang menjadi dorongan Roh Allah untuk kami ikuti karena menuju pada kebenaran kekal, kebenaran sejati milik Allah sendiri. Dengan demikian kami boleh meneladankan kepada anak-anak kami bagaimana hidup menjadi anggota keluarga Allah, orang-orang yang percaya pada kasih dan kuasa Allah yang nyata. Sekarang sebagai anggota keluarga Allah yang meyakini hikmat dan dorongan Roh Allah menuju kepada kebaikan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Para tenaga medis, baik para dokter, para perawat, dan tenaga medis yang lain yang menjadi garda depan penanganan pandemi COVID terkait dengan para pasien yang terpapar, biarlah kasih kuasa-Mu dan kebijaksanaan-Mu yang nyata bagi kehidupan semuanya. Kami berdoa untuk masyarakat di dalam bau-membau membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera Tuhan, terlebih di dalam suasana menghadapi pandemi yang tidak menentu ini. Biarlah kasih kuasa-Mu tetap ada dan nyata untuk kebaikan bagi semuanya. Program vaksin, biarlah menjadi bagian ketika kami merasakan kasih setia Allah dan karena kami mengaturkannya kepada Allah. Bukan karena kami percaya vaksin yang menyelesaikan semuanya, namun kasih karunia-Mu, hikmat yang dari Allah, dorongan dari Roh Allah yang akan memampukan kami melampaui suasana pandemi saat ini. Bangunan kerukunan, toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Itu doa-doa kami. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para medis, demikian juga dosa kesalahan masyarakat seutuhnya. Gereja-gereja Tuhan membangun diri untuk semakin mewujudkan taat pada hikmat dan dorongan Roh Allah. Tuhan berkuasa seutuhnya. Dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang akan bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap setia dan taat pada hikmat yang diberikan oleh Allah dan dorongan Roh Allah yang akan mengarahkan kita pada kebenaran sejati milik Allah, menerima berkat yang diberikan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, merasakan hikmat yang selalu mengarahkan pada kebaikan, dorongan Roh Allah yang selalu mengajak setiap anggota keluarga Allah menuju pada kebenaran Allah, kebenaran yang sejati. Bahkan tatkala harus menghadapi resiko keadaan dunia, ada orang yang nabok nyileh tangan. Amin.